Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ardana Putra, NBI 14621000054. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek TS yang diberikan, yaitu berupa form penjualan dengan beberapa ketentuan yang diberikan. Di sini langsung saya mulai dari codingan yang pertama, yaitu yang pertama yang harus dilakukan adalah import beberapa paket yang akan digunakan, seperti paket material order, yaitu berfungsi sebagai mengimport komponen-komponen UI. Kemudian ada date symbol data, yaitu ini untuk simbol ini tanggal dan jam lokalnya. Kemudian ada currency, ini untuk konversi rupiah. Kemudian ada image speaker. Yang pertama langsung ke awalnya, yaitu void main-nya. Nah, yang ini adalah widgetnya, dan sebelumnya ini ada inisialisasi data formatting, itu adalah tipe tanggalnya, tipe. Kemudian dalam My App ini merupakan widget utama yang akan digunakan sebagai beranda. Kemudian dalam beranda tersebut, dalam widget utama kita membuat kelas form penjualan screen yang berada di stateful widget yang berfungsi sebagai super key. Kemudian sebelum masuk ke dalam formnya, kita langsung membuat upload gambarnya menggunakan image speaker, yaitu dengan kelas dengan form penjualan screen state extend dari form penjualan screen di atas, yaitu file sama dengan image, dengan menggunakan perintah filter get image. Kemudian final image speaker merupakan image speaker. Ini ada logika dan untuk mengupload gambarnya. Jadi jika image pada awal itu 0, maka image akan meload byte yang dipilih. Kemudian ini adalah source-nya dari galeri Android. Kemudian yang selanjutnya ada currency text input. Ini merupakan konversi dari desimal menjadi string. Kemudian ada ini final from state dari global key, ini merupakan from state, dan ada string dari jenis barang, dan ada string select jenis yang merupakan defaultnya nanti ada biasa. Kemudian date time merupakan date, dan string value yang dideklarasikan. Kemudian ini merupakan variabel yang akan digunakan. Ada display nota, ada display nama, jumlah pembelian, display tanggal, display diskon, PPN, uang yang dibayarkan, kemudian jenis, display beli barang, kemudian display hari libur, display saudara, dan ini ada masih seperti diskon, nilai 1, total, jumlah pembelian, dan result. Kemudian ada text editing controller yang akan digunakan sebagai
untuk mengontrol dari form yang akan dibuat nantinya. Kemudian ada text editing controller yang merupakan tanggal controller ini, yaitu text for yang nanti berupa teks dari dari formnya tersebut, dari form inputnya nanti berupa teks dengan format days, month, dan years. Dengan formatnya itu date times yang sekarang, jadi kalau misalnya langsung diklik-klik itu nanti akan otomatis ke hari yang sekarang pembeliannya dan akan dirubah ke toString. Kemudian ini adalah fungsi dari PPN atau pajaknya, yaitu ada calculate value, kemudian ada string input. Ini ada logika, jadi jika input berakhiran dengan persen, maka perintah yang di bawah ini akan dijalankan dan persen ini akan dirubah menjadi string. Kemudian ada double percentage yang digunakan untuk PPN nantinya. Kemudian ada decimal value dan set state merupakan result dari decimal value, dan jika nanti tidak berakhiran dengan persen pada saat menginputkannya, maka resultnya secara default akan menjadi 0. Ini merupakan final dari perhitungan nanti seperti total, jumlah pembelian, total sementara. Saya jelaskan sedikit. Kemudian dari final disk ini adalah selected percentage dikali jumlah pembeliannya, dan total awal itu jumlah pembelian dikurangi disk. Kemudian finalnya total sementara, yaitu total awal dikurangi nilai yang nilai 1. Kemudian final subtotal adalah total sementara ditambah total. Kemudian final kali PPN result dikali subtotal. Kemudian ada total akhir subtotal dikali PPN. Final uang kembalian dikali uang DPR dikurangi total akhir. Yang selanjutnya kita langsung membuat dari segi UI-nya menggunakan komponen-komponen. Kebetulan saya tadi sudah amaran, saya akan perlihatkan dari UI yang dibuat. Yang pertama ada scaffold, ada titelnya, yang merupakan ini scaffold atau app bar. Kemudian body single chill scroll view. Ini berfungsi agar bisa di scroll, karena kalau satu screen gini kan nggak cukup, jadi karena ini panjang, jadi ini nanti bisa di scroll menggunakan ini fungsi single child scroll view. Kemudian ada child yang merupakan form dari keseluruhan form ini. Ada satu form, makanya menggunakan child. Kemudian ada column. Yang pertama dari pembuatan UI tentang gambar, yaitu child image sama yang pertama di set 0. Kemudian image file dengan lebarnya yaitu 200 pixel, yang terletak di center. Kemudian yang kedua adalah pembuatan browse gambar ini. Yang pertama adalah center untuk meletakkan di tengah. Kemudian ada child elevator button, yaitu ini browse gambar berupa teks dengan perintah on press. Jadi ketika diklik
maka akan memanggil fungsi choose image atau memilih gambarnya. Dan ada sicebox height-nya 10, ini merupakan apa namanya jarak atau margin antar komponennya. Jadi jaraknya antar ini dipisahkan oleh sicebox. Kemudian padding top 20, kemudian child adalah row, kemudian dalam ini ada nomor nota, ada nomor notanya ini yang di set row atau secara vertikal, diurutan secara vertikal. Dalam ini ada style, yaitu yang pertama color, font size nya 13, font family, kemudian ada child lagi, container untuk menampung dari ini nomor nota dan teks inputnya, teks form fieldnya. Kemudian nanti ada nomor nota controller yang ini yang berfungsi untuk mengontrol dari kontainer ini, dari nomor nota. Dan kemudian ada validatornya, ketika teks tidak diisi atau kosong maka akan muncul validasi seperti ini, teks tidak boleh kosong, yaitu enable true untuk mengaktifkan dari text form fieldnya, enable true. Kalau tidak diaktifkan maka ini tidak akan bisa diinputkan. Kemudian ada dekorasi dari apa ini namanya, text form fieldnya, ada outline, ada border, kemudian ada color, dan ada fokus dari border tersebut. Ada field through, ada field color. Kemudian yang kedua adalah nama pembeli, yaitu nama pembeli menggunakan row untuk mengurutkan secara horizontal itu antara nama pembeli dan ini form fieldnya. Di sini ada const ini untuk margin atau jarak dari nama pembeli dari samping sini sebanyak 10. Kemudian ada ini variabel nama pembeli, dan style font size nya 13, ada font family nya Poppins, kemudian font weight nya. Dashboard ini margin jarak dari nama pembeli ke jenis pelanggan. Kemudian ada jenis dari pelanggan ini, masih dalam nama pembeli. Ada container child yang berfungsi untuk menampung dari nama pembeli, dari ini keterangan nama pembeli dan teks form fieldnya yang digabung dalam satu kontainer dengan lebar 190 dan tingginya 25 pixel. Dan ada validatornya, ketika tidak diisi maka akan muncul peringatan seperti ini, teks tidak boleh kosong. Kemudian enable true ini untuk mengaktifkan
dari text form field ini. Kemudian ada dekorasi yang merupakan border radius, ada outline, ada border, ada color, ada focus border, ada border radius, border size, border side, ada fill through sama seperti yang nomor nota tadi. Kemudian ada jenis pelanggan, ini masih sama seperti stylingnya dari yang form sebelumnya. Nah, ini ada jenis itu merupakan jenis pelanggan menggunakan drop down button dengan value selected jenis. Jadi selected jenis ini akan membuat new value, dan value defaultnya merupakan biasa. Jadi ketika kita tidak memilih, nanti akan otomatis defaultnya menjadi pelanggan biasa. Dan ini ada selected percentage, jadi ketika pelanggan biasa nanti ada persenannya, yaitu untuk pelanggan biasa 0,0, untuk yang pelanggan ada 0,02, kemudian pelanggan istimewa ada 0,04. Kemudian ada ini string atau keterangan dari sini, terdapat tiga pilihan yang merupakan, yang pertama ada biasa, pelanggan, dan pelanggan istimewa. Kemudian ada mapping yang berfungsi mengubah string menjadi objek seperti ini tadi. Nah, setelah membuat jenis, kita membuat tanggal belinya. Di tanggal beli ini masih sama seperti yang tadi untuk stylingnya. Yang beda ini ada di lebarnya 64, kontainernya masih sama. Ini untuk text form fieldnya, yaitu validator. Jika value kosong maka akan return tidak boleh kosong, yaitu kontrolnya menggunakan tanggal controller. Dekorasinya input decoration, border radius, color, menggunakan one tap saat memilih tanggalnya. Ini merupakan format dari tanggalnya, itu date, time, pick, weight, show data picker. Jadi ketika ini tanggalnya dipilih, diklik, maka akan menampilkan show data picker. Show data picker ini merupakan tampilan dari tanggal, akan menampilkan kalender seperti ini. Untuk set dari tanggalnya, yang tanggal pertama merupakan adalah tahun 2000 dan yang terakhir merupakan 2101. Ini jika dijalankan ketika 0, maka set state-nya atau tanggal controller yang merupakan teks dengan format kemudian dash, kemudian month dan years, format pick atau sekali klik. Ini merupakan stylingnya, font size-nya, color. Kemudian dari jumlah pembeliannya. Kemudian dalam jumlah pembelian ini stylenya masih sama. Nah, di sini jadi ada logika ketika value MLT atau jumlah pembelian. Sebentar. Jadi di sini menggunakan controller jumlah pembelian,
dengan input format currency format. Jadi merubah inputan string menjadi angka atau desimal, angka desimal menjadi angka desimal, kemudian menggunakan keyboard untuk menginputkannya yang berupa angka atau number. One change itu set state, menggunakan set state. Jadi ketika diinputkan akan berubah menjadi rupiah. Untuk persenan harga, ada jumlah pembelian, kemudian ada validator, data tidak boleh kosong, kemudian enable true untuk mengaktifkan dari text form field-nya ini, kemudian ada stylingnya, kemudian dekorasi border radius, dan masih dalam styling. Ini ada pembuatan diskon. Dalam diskon ini menggunakan package currency format, yaitu convert to IDR atau dalam inputan tadi nanti akan dirubah ke dalam rupiah seperti ini. Diskon ini kan berasal dari pelanggan biasa, pelanggan atau pelanggan istimewa. Kemudian ini ada menggunakan radio check untuk pembuatan hari libur. Kemudian ada pilihan saudara dan jenis barang yang dibeli. Dalam pembuatan radio check ini, yang pertama yang dibuat adalah hari libur. Ini untuk stylingnya menggunakan margin 20 untuk atas, kiri 10. Untuk styling color, tekstilnya, font family. Kemudian ada sysbox atau jarak antar elemennya sebesar 40 pixel. Kemudian ini ada pilihan value tidak untuk yang pertama. Kemudian ada pilihan value yang kedua, itu ya, ini untuk hari libur. Kemudian untuk saudara, ini pembuatannya. Jadi ketika nanti dalam radio check ini ada pemilihan hari libur, ketika tidak maka value-nya akan bernilai 0 atau nilai satunya akan bernilai 0, dan ketika hari libur ini dipilih ya maka akan bernilai 2500. Kemudian untuk opsi saudara, ketika kita memilih tidak maka nilainya akan berupa 0 atau nilai dari value 3 itu adalah 0. Kemudian ketika kita memilih ya maka nilainya akan 5000 atau value nya 5000. Kemudian ada jenis barang yang dibeli. Yang pertama ada barang ABC. Ini merupakan barangnya atau ini merupakan logikanya. Ada checkbox untuk pemilihannya. Yang pertama ada ABC. Kita memilih ABC maka
akan menambah 100. Jika tidak memilih visi maka akan dikurangi 100. Kemudian jika memilih BBB ini akan menambah totalnya menjadi 500. Kemudian jika memilih XYZ maka akan menambah totalnya sebesar 200. Untuk yang WWW menambah totalnya sebesar 100. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan PPN. Ini merupakan pembuatan dari UI-nya. Di sini ada linknya, kemudian ada validator, kemudian ada enable untuk mengaktifkan dari VPN ini. Kemudian ada grand total. Grand total ini merupakan jumlah dari pembeliannya atau total dari pembelian yang sudah dipotong dengan diskon, kemudian dari hari libur, kemudian saudara, kemudian jenis barang yang dibeli, kemudian sudah dikurangi PPN juga. Kemudian ini ada konversi menjadi rupiah untuk grand totalnya, yaitu total akhir convert to IDR atau Indonesia rupiah. Ini untuk stylingnya. Kemudian ada uang yang dibayarkan. Ini merupakan logika dari uang yang dibayar menggunakan controller uang dibayar. Ada input format yang merupakan currency formatter. Kemudian keyboard tipenya adalah number, one change value, set state-nya. Ketika uang dibayar 0 maka replace akan berubah menjadi rupiah. Ada persen harga, ada uang yang dibayarkan, ini ada validatornya, ada enable untuk mengaktifkan dari ini uang yang dibayar. Dan ini nanti untuk uang yang dibayarkan ini akan dikurangi, dari ini grand totalnya. Jadi misalkan diinputkan 10.000 maka akan dikurangi grand totalnya, yaitu 8.140 ini. Kemudian ada uang kembali atau uang sisanya dari pengurangan uang yang dibayarkan dengan uang grand total. Dan ini merupakan outputnya. Itu ada set state, display nota, nomor nota controller yang berupa teks, kemudian nama pembeli controller yang teks. Ada jumlah pembelian yang dirubah menjadi string atau to string. Kemudian ada display tanggal, ada date yang to string, kemudian ada date time yang sekarang yang dirubah juga menjadi string. Ada display diskon yang dirubah menjadi string, ada PPN, ada uang yang dibayar, ada jenis, ada pembelian barang, ada display hari libur yang berupa value ya dan tidak tadi, kemudian ada saudara,
ada grand total yang merupakan dari total akhir, variabel total akhir, dan uh, kembalian yang merupakan variabel dari uang kembalian. Kemudian ini ada button untuk memproses dari form ini semua. Jadi ketika diklik maka akan memproses dan akan memunculkan data di hasil ini. Ini untuk kodenya. Jadi ketika one press atau satu kali klik, ketika diklik maka akan memunculkan dari display nota, display nama, ini semua display tanggal, diskon, PPN, dan lain-lain. Ini untuk styling dari button stylenya yang merupakan warna biru. Kemudian ada button reset untuk mereset hasil dari hasilnya ini. Kemudian dari hasil yang ditampilkan ini adalah apa yang diinputkan dari form ini. Ini merupakan settingan dari hasilnya. Yang pertama ada nomor nota, nama pembeli, sama seperti formnya tadi. Dan ada uang dibayar, kemudian ada kembalian. Kemudian ini terakhir ada currency format atau format untuk rupiahnya yang desimal dikit. Langsung saja kita coba untuk form yang kita buat tadi. Untuk form yang sudah saya buat, yang pertama coba kita browse gambarnya terlebih dahulu. Kita coba mencari gambar baru. Nah, coba kita ganti gambarnya, sudah berubah. Kemudian nomor nota kita coba rubah menjadi nomor 1, nama pelanggannya misalnya Daniel. Kemudian jenisnya kita coba untuk pelanggan istimewa. Ini untuk tanggal kita rubah ke 28. Untuk jumlah pembeliannya kita rubah ke misalnya contoh 50.000, itu otomatis mendapatkan diskon sebanyak 2.000. Kemudian untuk diskon hari libur kita pilih tidak, untuk saudara kita pilih iya, barang yang dipilih kita coba pilih yang BBB. PPN nya ganti misalnya 5%, maka dari total ini mendapatkan diskon 2.000 dan diskon hari libur, kemudian diskon saudara, dan total menjadi dan sudah ditambah PPN, totalnya adalah sebesar Rp51.030. Kita coba masukkan uang yang akan dibayarkan sebesar 100.000 dan uang kembaliannya adalah 48.970. Kita coba proses. Nah, ini adalah data yang kita inputkan tadi. Ada nomor nota, ada nama pembeli, jenis pelanggan, ini merupakan pelanggan istimewa. Ini sudah benar. Ini barang, kita coba reset apakah hilang. Berhasil.
untuk percobaan ini. Baik, sekian, terima kasih untuk presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.